Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Agung. Dalam tugas ini, metode kompresi citra yang saya implementasikan adalah Rune-like encoding atau yang lebih dikenal sebagai RLE. Nah, jika kita merujuk pada literatur standar seperti buku digital Image Processing karya Rafael G. Gonzalez dan Richard E. Watts, kompresi citra pada dasarnya didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengurangi jumlah data yang diperlukan dalam mempresentasikan suatu informasi digital. Dalam konteks ini, RLE dikategorikan secara spesifik sebagai metode kompresi lossless atau tanpa kehilangan. Nah, hal ini sangat penting untuk digarisbawahi karena berbeda dengan metode lossless seperti JPEG yang membuang sebagai informasi demi ukuran kecil. Metode lossless seperti RLE menjamin integritas datanya. Artinya, citra yang lebih dikompres ketika nanti dikembalikan atau didekompresi akan memiliki nilai piksel yang identik 100% dengan data aslinya tanpa penurunan kualitas sedikitpun. Lantas, mengapa citra digital bisa dikompres menggunakan metode ini? Jawabannya terletak pada konsep yang disebut inter-pixel redundancy. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalid Sayyid dalam bukunya Introduction to Data Compression, sebagian besar data, terutama citra digital, memiliki korelasi yang sangat kuat antar elemen data yang bertetangga. Jika kita melihat sebuah gambar, piksel-piksel yang bersebelahan sering memiliki intensitas warna yang sama atau sangat mirip. Ini yang disebut sebagai run atau runtunan. Algoritma RLE bekerja dengan cara mengeksploitasi redundansi ini. Daripada sistem menyimpan data yang sama tersebut secara berulang-ulang yang memboroskan memori, RLE memetakannya menjadi representasi kode yang jauh lebih ringkas. Nah, secara mekanisme operasionalnya, dalam program Python yang saya buat, RLE mengubah struktur data dari representasi mentah menjadi pasangan nilai tuple. Format yang saya adopsi adalah pasangan count dan value, di mana count mempresentasikan jumlah berapa kali sebuah nilai muncul secara berturut-turut, sedangkan value adalah intensitas warna piksel itu sendiri. Sebagai analogi sederhana untuk memahaminya, bayangkan sebuah dokumen digital yang berisi deretan karakter spasi kosong yang panjang. Daripada komputer menyimpan karakter spasi tersebut sebanyak 100 kali secara individual, komputer cukup menyimpan satu instruksi sederhana yang berbunyi atas 100 spasi. Inilah efisiensi yang ditawarkan oleh algoritma RLE. Nah, namun dalam studi kasus citra yang saya kerjakan, saya menemukan tantangan teknis yang cukup menarik. Citra fotografi asli seperti buah kiwi memiliki variasi warna atau entropi yang sangat tinggi dalam gradasi yang halus. Menurut teori informasi, jika data berubah-ubah terlalu cepat dan tidak memiliki run yang panjang, penerapan RLE justru bisa menyebabkan fenomena negatif compression, di mana ukuran file hasil kompresi malah menjadi lebih besar dari aslinya. Hal ini terbukti saat percobaan awal saya, di mana efisiensi kompresi menunjukkan angka minus. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut dan agar sesuai dengan prinsip efisiensi pengolahan citra, saya melakukan modifikasi dan menambahkan tahap preprocessing berupa kuantitas warna. Saya mengurangi level kedalaman warna yang dengan membagi nilai piksel menggunakan faktor pembagi tertentu. Tujuannya adalah secara sengaja meningkatkan redundansi atau data atau membuat lebih banyak piksel yang bernilai sama, sehingga algoritma RLE dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan rasio kompresi yang positif atau menghemat penyimpanan. Nah, yang kedua, cara kerja metode RLE. Yang pertama, transformasi representasi data. Sebelum RLE dapat dijalankan, data citra digital harus melalui tahap transformasi bentuk terlebih dahulu. Secara alami, sebuah citra digital yang dibaca oleh komputer menggunakan pustaka library seperti OpenCV dipresentasikan sebagai matriks 2 dimensi atau 3 dimensi yang memiliki atribut tinggi, lebar, dan kanal warna. Namun, algoritma Rune-like encoding bekerja berdasarkan prinsip membaca data sekuensial atau linear. Oleh karena itu, langkah pertama dalam cara kerja sistem ini adalah proses flattening atau perataan. Matriks citra 2 dimensi dikonversi menjadi array 1 dimensi yang sangat panjang. Selain itu, dalam aplikasi ini, sebelum data diratakan, dilakukan proses kuantitasi warna untuk menyederhanakan varian nilai piksel, sehingga probabilitas munculnya nilai piksel yang sama secara berurutan menjadi lebih tinggi, yang merupakan syarat utama agar RLE bekerja efisien. Nah, yang kedua, algoritma kompresi encoding. Inti dari mekanisme kompresi terjadi pada tahap iterasi atau perulangan looping. Sistem akan menindai
array satu dimensi tersebut dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Logika utamanya melibatkan dua variabel kunci, yaitu current pixel atau pixel saat ini, dan previous pixel atau pixel sebelumnya. Algoritma akan membandingkan nilai pixel pada posisi saat ini dengan pixel sebelumnya. Apabila nilai identik, sistem tidak akan langsung menyimpan data tersebut, melainkan hanya menambahkan nilai pada variabel penghitung atau counter. Proses ini terus berlanjut selama urutan pixel masih memiliki nilai yang sama, yang dalam teori disebut run. Ketika sistem menemukan perbedaan nilai antara pixel saat ini dan sebelumnya, maka terjadi perubahan status atau state change. Pada momen inilah data baru disimpan ke dalam memori. Sistem akan mencatat hasil hitungan sementara tersebut ke dalam format tuple, jumlah nilai, di mana jumlah adalah total pixel yang sama baru saja dilewati dan nilai adalah identitas warna pixel tersebut. Setelah penyimpanan terjadi, variabel penghitung akan direset kembali menjadi satu untuk memulai perhitungan pada kelompok warna yang baru. Algoritma ini diakhiri dengan langkah finansiasi wajib di luar perulangan, yaitu menyimpan sisa kelompok dan terakhir yang seringkali belum sempat tersimpan karena proses looping telah berakhir. Yang ketiga, algoritma dekompresi, decoding dan rekonstruksi. Tahap terakhir dari cara kerja metode ini adalah pengembalian data atau dekompresi. Proses ini merupakan kebalikan dari enkripsi. Sistem membaca daftar tuple yang telah dihasilkan sebelumnya. Untuk sistem pasangan data, yaitu jumlah dan nilai, sistem akan mereplikasi atau menduplikasi nilai tersebut sebanyak jumlah kali yang ditentukan. Hasil dari proses ini adalah sebuah array satu dimensi yang panjangnya kembali sama persis dengan jumlah total pixel pada citra C. Langkah pamungkasnya adalah proses reshaping, di mana array panjang tersebut disusun ulang kembali menjadi matriks dua dimensi sesuai dengan dimensi tinggi dan lebar citra awal, sehingga visual gambar dapat kembali dilihat oleh mata manusia secara utuh tanpa ada catatan informasi. Nah, pada poin 3 ada contoh manual proses terhadap objek. Yang pertama, skenario simulasi tata citra. Untuk memvalidasi logika algoritma yang telah dirancang, mari kita lakukan simulasi perhitungan manual pada skala mikro. Dalam pengolahan citra digital, sebuah gambar sesungguhnya hanyalah kumpulan matriks angka yang mempresentasikan identitas cahaya. Sebagai studi kasus sederhana, kita akan mengambil sampel satu baris data pixel dari sebuah citra hasil segmentasi hitam putih dengan panjang array 10 pixel. Kita asumsikan nilai 0 mempresentasikan latar belakang background yang berwarna hitam pekat. Nah, dan nilai 255 mempresentasikan objek buah foreground yang berwarna putih. Berikut ada representasi data mentah dan raw sebelum dikompres. 0 0 0 0 255 255 25 00. Jika kita hitung, total data yang tersimpan dalam memori saat ini adalah 10 satuan dan integer. Nah, yang kedua ada eksekusi algoritma kompresi. Proses kompresi dimulai dengan mekanisme pindahan atau scanning dari indeks pertama. Algoritma akan membaca pixel pertama yang bernilai 0 dan mengaktifkan variabel penghitung atau counter mulai dari angka 1. Kemudian sistem bergerak ke pixel kedua, ketiga, keempat hingga kelima. Karena kelima pixel tersebut memiliki nilai identik yaitu 0, maka sistem hanya akan terus menambahkan nilai pada variabel penghitung tanpa menulis data baru. Namun ketika sistem berpindah ke pixel ke-6 yaitu yang bernilai 255, algoritma mendeteksi adanya perubahan nilai atau diskontinuitas. Pada titik inilah sistem menyimpan data kelompok pertama ke dalam format tuple, yaitu jumlah dan nilai, yaitu 5 dan 0. Selanjutnya algoritma melakukan reset pada penghitung dan mulai memproses kelompok nilai baru yaitu 255. Sistem menemukan bahwa 255 ini muncul sebanyak 3 kali secara beruntun pada posisi ke-6, ke-7, dan ke-8. Ketika memasukkan posisi ke-9, nilai kembali berubah menjadi 0, maka sistem mencatat data kelompok kedua sebagai 3255. Terakhir, algoritma memproses sisa data di ujung array di mana terdapat pixel bernilai 0 sebagai langkah finalisasi sistem penyimpanan data kelompok ketiga sebagai 2.0. Analisis hasil dan efisiensi. Setelah seluruh rangkaian data diproses, representasi data citra kini telah berubah dari format array linear menjadi an array berpasangan atau list of tuples. Hasil akhirnya data terkompresasi adalah 5.0. Nah, artinya ini 0 sebanyak 5 kali 3,255, artinya 255 ini ada sebanyak 3 kali 2.0.
Nah, nolnya berarti sebanyak 2 kali. Dari simulasi manual ini, kita dapat melakukan analisis efisiensi penyimpanan. Data awal membutuhkan ruang untuk menyimpan 10 elemen angka. Sedangkan setelah melalui proses rune-like encoding, data yang tersimpan kini secara logis hanya terdiri dari pasang informasi atau 6 elemen angka jika dihitung secara individual. Secara matematis, hal ini menunjukkan adanya pengurangan redundansi data. Jika kita menghitung rasio kompresinya, kita berhasil menghemat ruang penyimpanan sebesar 40% dari ukuran aslinya. Simulasi ini membuktikan secara teoritis bahwa metode RLE sangat efektif untuk menangani data citra yang memiliki pola warna solid yang berulang seperti pada hasil segmentasi citra Bugwai ini. Nah, yang poin 4 ini implementasi metode RLE ke Python. Nah, kita lanjut langsung buka ke Python tersebut. Nah, yang tahap pertama ini ini ada apa? Sebelum saya proses ke RLE, saya proses dulu ke segmentasi citra. Nah, mari kita bedah kode ini di sel pertama ini. Di baris paling atas saya memanggil 3 tools utama, OpenCV buat ngolah gambarnya, NumPy buat hitung-hitungan matematikanya, dan Matplotlib buat nampilin gambar nanti. Nah, lalu di sini ada dua fungsi yang saya buat manual. Pertama, RLE compression. Ini rumus utamanya, dia bakal jalan nyisir satu-satu. Logikanya adalah baris if data sama dengan data i1. Jika dia nanya pixel ini sama nggak sesuai sebelahnya, kalau sama dia cuma ngitung doang, plus sama dengan 1. Tapi kalau beda baru dia catat datanya ke dalam list kompresi dengan format jumlah nilai. Fungsi di bawahnya ini RLE decompression, itu kebalikannya, dia buat ngebungkus lagi kode tadi jadi gambar utuh. Ini penting buat ngebuktiin kalau data kita nggak rusak. Lanjut ke bawah, ini proses pengolahannya. Pertama gambar kiwi saya resize dulu jadi 100x100 biar prosesnya lebih cepat. Terus teman-teman lihat ada fungsi CV color ke HSF. Kenapa HSF? Karena kalau pakai RGB biasa deteksi warnanya suka terganggu sama bayangan gelap terang. Pakai HSF kita bisa ambil warna hijaunya dengan lebih presisi. Nah, di baris lower green dan upper green saya tentukan batas warna hijau. Lalu fungsi save to in range ini tugasnya buat ini tugasnya buat masking atau topeng. Bayangin kayak stensil, bagian bawahnya dibolongin, bagian backgroundnya ditutup. Terakhir CV itu bit width and in process nempelin topengnya. Jadi gambar hasilnya cuma muncul di bagian bawahnya saja, sisanya backgroundnya jadi hitam pekat. Nah, ini output dari segmentasi saya tadi. Yang sebelah kiri ini gambar asli, yang sebelah kanan ini hasil segmentasinya. Nah, nanti segmentasinya ini saya proses ke dalam RLE, saya kompresi menggunakan RLE. Nah, untuk yang kedua, sel kedua, di bagian paling atas saya pasang pengamanan pakai tree except. Ini cuma buat mastiin kalau fungsi RLE yang kita buat di sel 1 tadi sudah siap dipakai. Kalau belum dia bakal ngingetin kita. Nah, lanjut ke proses gambarnya. Di sini sama seperti sebelumnya, gambar kiwi saya resize jadi 100x100 pixel biar enteng. Terus saya ubah warnanya ke format HSF karena HSF lebih jago ngenalin warna hijau buah tanpa keganggu sama bayangan gelap terang. Setelah itu saya lakukan masking. Intinya saya suruh komputer ambil yang warna hijau aja, sisanya hitamkan. Hasilnya kita dapat gambar buah yang berisi dengan latar hitam pekat. Nah, bagian punya perhatikan barisan IMG reduce. Di sini saya melakukan teknik yang namanya kuantitas warna. Masalahnya RLE itu nggak suka sama foto asli yang warnanya gradasinya halus. Kalau dipaksa hasil kompresinya malah bengkak minus. Jadi solusinya saya sederhanakan warnanya. Nilai pixel saya dibagi 64 terus dikali lagi. Efeknya warna-warna hijau yang mirip bakal dianggap persis sama komputer. Ini bikin RLE jadi super efisien. Setelah warnanya disederhanakan, tata gambarnya saya
Gembengkan jadi satu baris lurus, baru saya masuk ke mesin RLE compression. Di bawahnya saya hitung statistikanya, kita bandingkan berapa banyak pixel asli versus berapa banyak data RLE. Kalau data RLE lebih sedikit, berarti kita sukses menghemat memori. Nah, ini hasil outputnya. Gambar yang kiri itu hasil kompresi, yang gambar kanan hasil dekompresinya. Nah, dari hasil segmentasi citra tadi saya proses menggunakan RLE. Ini hasil kompresinya, ini hasil perbandingan hasil dekompresinya. Nah, statistiknya pixel aslinya itu 30.000, data RLE nya jadi 23.700, efisiensinya jadi 20%, 20.99%. Nah, sampel datanya itu 319. Nanti saya lanjut jelaskan pada mini aplikasinya. Nah, ini mini aplikasi yang telah saya buat. Saya coba upload gambar lagi. Nah, step satunya ini input dan segmentasinya. Ini yang kiri gambar aslinya, yang kanan ini hasil segmentasi. Nah, ini prakompresi, artinya ini yang nantinya akan dikompresi. Nah, ini button untuk lakukan kompresi RLE. Nah, yang kiri ada visual hasil kompresi, yang kanan ada visual hasil dekompresi. Total pixel aslinya 120.000, total data RLE nya 92.768, efisiensinya 22.69%. Nah, ini lihat struktur data RLE nya, formatnya jumlah pengulangan, nilai pixel. Ini berarti nilai pixel 0 ini diulang sebanyak 1298.7, nilai 192 nya diulang sebanyak 2, nilai 128 nya diulang sebanyak 1, nilai 192 nya diulang sebanyak 2 kali, nilai 128 nya sebanyak 1 kali, nilai 192 ini ada sebanyak 2 kali, nilai 128 lagi ini sebanyak 1 kali, nilai 0 nya sebanyak 3, nilai 192 nya sebanyak 2, nilai 128 nya sebanyak 1, nilai 109 nya sebanyak 192 nya sebanyak 5, nilai 128 nya sebanyak 1, nilai 192 nya sebanyak 6, nilai 0 nya sebanyak 570, nilai 192 nya sebanyak 1, nilai 128 nya sebanyak 1, nilai 64 nya sebanyak 1, nilai 192 nya sebanyak 2, nilai 64 nya sebanyak 1, nilai 192 nya sebanyak 1. Nah, ini berarti ibarat kayaknya diringkas gitu. Ini kan aturannya 192 ditulis 2 kali. Nah, dengan RLE ini jadi dipangkas jadi 2,192. Ini bisa mengefisiensi penyimpanan komputer yang kita pakai. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.